Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 1.1 PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari kita saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk LK 1.1 identifikasi masalah, jadi teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada selama proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bergantung pada jenisnya. Untuk yang pertama, kita kategorikan jenisnya yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa pedagogik itu adalah pemahaman terhadap peserta didik, berikutnya berkaitan dengan pembelajaran, ya, kaitannya dengan perancangan dan pelaksanaan, termasuk juga mengenai evaluasi. Untuk literasi itu adalah bagaimana kemampuan anak-anak dalam membaca dan menulis, ya. Berikutnya dalam numerasi adalah bagaimana anak-anak mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, untuk masalah yang pertama, misalkan sebagai contoh adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, teman-teman akan diminta untuk menganalisis identifikasi masalah tersebut. Nah, kenapa teman-teman bisa membuat motivasi belajar siswa rendah? Karena ketika teman-teman pengamatan selama proses pembelajaran, misalkan siswa terlihat lesu, kemudian murung dalam belajar. Berikutnya adalah beberapa siswa tertidur di dalam kelas atau mengantuk. Berikutnya adalah siswa hanya menerima apa saja yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi siswa tidak pernah bertanya ataupun berkomentar terhadap apa pembelajaran yang diberikan oleh guru. Itu teman-teman adalah mengidentifikasi bahwa ada masalah, yaitu motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kedua, teman-teman berkaitan dengan literasi, teman-teman bisa sampaikan bahwa misalkan anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik, ya. Misalkan analisisnya adalah siswa yang membaca buku di perpustakaan tidak terlalu ramai, ya. Berikutnya, terkadang juga siswa belum menjawab tugas dengan baik, padahal semua jawabannya ada di buku. Berarti ini kira-kira anak-anak kurang, ya, dalam hal ini membaca bukunya. Berikutnya, pojok baca terlihat sepi saat jam istirahat. Kemudian, siswa belum mengikuti semua petunjuk yang terpampang di tembok di sekolah. Artinya anak-anak kurang membaca, ya. Nah, itu mengidentifikasikan bahwa anak-anak belum memiliki literasi membaca yang baik. Nah, teman-teman semua nanti silakan, ya. Jadi direfleksikan kembali pembelajaran yang sudah teman-teman lakukan. Kalau memang ada permasalahan berkaitan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi, jadi teman-teman silakan tulis di sini. Nah, berikutnya yang saya ingin sampaikan ini adalah berkaitan dengan kesulitan belajar siswa di dalam kelas, ya, berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, teman-teman di sini misalkan saya sebagai contoh, ya, saya sampaikan di sini misalkan ada seorang siswa kelas 3 SD belum bisa membaca dengan lancar, gitu misalkan, ya. Jadi anaknya sudah kelas 3 SD tetapi belum bisa membaca dengan lancar. Nah, identifikasinya adalah misalkan teman-teman membutuhkan waktu yang lama, ya, untuk membaca satu kalimat, ya. Jadi anak tersebut jadi memerlukan waktu yang lama, ya, untuk membaca satu kalimat. Berarti itu mengidentifikasi bahwa anak tersebut belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian misalkan membacanya tersendat-sendat, ya. Berikutnya juga terkadang kesulitan membaca satu kata, ya. Jadi untuk kata yang agak kompleks gitu, misalkan anak tersebut kesulitan membacanya. Nah, ini mengidentifikasi bahwa anak tersebut belum bisa membaca dengan lancar. Padahal anak tersebut sudah kelas 3. Maka mungkin kita bisa golongkan bahwa anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus.
Berikutnya teman-teman untuk yang jenis permasalahan yang nomor 3, kaitannya dengan membangun relasi dan atau hubungan dengan orang tua dan siswa, masalah yang diidentifikasi misalkan adalah relasi atau hubungan guru dengan orang tua terkait dengan pembelajaran masih sangat terbatas, ya. Nah, analisisnya adalah misalkan di sini adalah jarang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Jadi berikutnya adalah orang tua belum maksimal ikut membimbing siswa atau anaknya, ya, putra-putrinya di rumah. Berikutnya adalah orang tua tidak tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah sudah seperti apa. Nah, itu mengidentifikasikan bahwa relasi ataupun hubungan antara guru dengan orang tua itu masih terbatas sekali, ya. Kemudian yang nomor 4, teman-teman semua, berkaitan dengan pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Masalah yang diidentifikasi adalah misalkan di sini, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif, ya. Nah, analisisnya adalah misalkan di sini terlihat pembelajarannya monoton, kemudian guru jarang menggunakan pembelajaran inovatif, kemudian pembelajaran inovatif yang sudah diimplementasikan pun terkesan masih belum inovatif. Nah, ini berarti mengidentifikasi bahwa guru belum mampu, ya, secara maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Kemudian yang kelima, teman-teman, berkaitan dengan materi, ya, literasi numerasi, advance material, dan miskonsepsi, serta HOT. Ini berkaitan dengan materi ajar, teman-teman semua. Misalkan teman-teman merefleksikan diri bahwa di sini guru belum memahami dengan baik materi logika matematika, persamaan dan pertidaksamaan linier, gitu misalkan, ya. Jadi teman-teman hasil refleksi diri, ya. Oh, ternyata ketika teman-teman analisis di sini adalah teman-teman merasa kesulitan untuk mengajarkan materi tersebut. Kemudian guru juga kebingungan, ya, ketika teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal-soal terkait materi tersebut. Nah, ini menandakan bahwa teman-teman belum mampu, ya, memahami dengan baik materi tersebut. Silakan teman-teman, ya, termasuk juga materi-materi yang lain pada muatan IPA, Bahasa Indonesia, ya, IPS dan PKN. Silakan kalau memang ada di sini, silakan teman-teman sampaikan. Termasuk juga berkaitan dengan materi HOT teman-teman, High Counter Thinking Skill, ya. Silakan teman-teman bisa merefleksikan diri. Berikutnya teman-teman untuk yang nomor 6, ya, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Misalkan di sini teman-teman setelah refleksi diri, teman-teman merasa bahwa teman-teman belum maksimal memanfaatkan teknologi ataupun TIK dalam proses pembelajaran, ya. Nah, analisisnya adalah misalkan teman-teman hanya menampilkan PPT, ya, atau dalam hal ini adalah PowerPoint, masih sederhana dan monoton, ya. Jadi tampilannya hanya itu saja, ya. Berikutnya misalkan ketika teman-teman menyelenggarakan pembelajaran secara sinkronus, teman-teman hanya memakai Google Meet saja, ya, selama pembelajaran daring ini. Teman-teman misalkan guru belum pernah menggunakan Google Classroom ataupun psikologi, ya. Berikutnya juga belum pernah mengajar menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran, padahal aplikasi TIK ataupun teknologi untuk mendukung pembelajaran itu sangat banyak, ya. Berikutnya juga untuk penggunaan aplikasi TIK yang mendukung teman-teman melakukan proses penilaian ataupun evaluasi juga belum pernah dilaksanakan, misalkan dengan bantuan Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya, teman-teman belum pernah. Ya, silakan sampaikan di sini bahwa teman-teman belum maksimal memanfaatkan teknologi ataupun TIK dalam proses pembelajarannya, ya. Teman-teman semua, ini adalah contoh-contoh, ya,
yang coba saya buatkan begitu. Silakan nanti teman-teman refleksikan diri. Berikutnya bisa tanya juga teman-teman atau rekan sejawat di sekolah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah teman-teman, ya, ataupun di kelas teman-teman sesuai dengan jenis permasalahan yang sudah dicontohkan ini, ya. Silakan dikembangkan dan dilengkapi dengan baik, ketik dengan baik, sekali lagi lengkap dan layout rapi, maka saya yakin teman-teman akan mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Teman-teman semua selamat bekerja, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap bahagia. Terima kasih.